Baik, untuk hari pertama pertemuan pada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu baik Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, Nama Bapak sudah ada yang tahu ya? Sudah lihat di absen di jadwal? Belum, Pak. Belum ada lihat jadwal? Sabar. Coba lihat di jadwalnya ada nama Bapak. Nama Bapak sudah. Bapak Ramansyah. Berarti kalian sudah lihat jadwal ya. Nah, berarti sudah tahu nama Bapak ya, Bapak Ramansyah. Nah, jadi yang belum lihat jadwal bisa dilihat jadwalnya tuh. Ya, jadi tahu gurunya siapa nih yang bicara, jadwalnya siapa. Ya, makanya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Baik, untuk pertemuan hari ini kita perkenalan terlebih dahulu mengenai olahraga, ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di dalam olahraga itu ada beberapa permainan olahraga. Yang pertama adalah bola besar, ya. Bola besar ini terdiri dari pertama bola basket, kedua bola voli, ketiga ada yang tahu lagi? Ketiga apa? Voli. Ya, voli, apalagi tadi sudah bola sepak. Ya, bola. Ya, sepak bola. Basket. Ya, basket. Jadi bola besar itu ada 3 ya. Bola basket, bola kaki. Yang ketiga bola voli. Nah, ini termasuk kategori bola besar. Nah, itu nanti pada saat pertemuan di awal, maka kita akan mempelajari bola besar. Nah, tetapi untuk hari ini ada yang akan Bapak sampaikan mengenai olahraga itu sendiri. Oke. Nah, si Bapak share. Baik, bisa dilihat di layar tangkapan. Bisa, Pak. Baik, ini ada beberapa hal yang sering terjadi di dalam olahraga di masa pandemi. Nah, hari ini kita masuk ke dalam salah satu yaitu kesalahan olahraga saat pandemi karena kondisi kita saat ini lagi mengalami pandemi yaitu virus corona, yaitu biasa disebut COVID-19. Nah, maka ada hal-hal yang perlu kita pelajarin olahraga selama di masa pandemi. Oke. Kita masuk di prinsip umum latihan fisik olahraga selama pandemi. Ya, di sini ada yang namanya frekuensi. Nih, frekuensi artinya adalah seberapa sering kita latihan fisik selama masa pandemi ataupun di luar pandemi. Nah, minimal kita dalam berolahraga itu adalah 2-3 kali dalam seminggu. Ya. 2-3 kali dalam seminggu. Nah, pertanyaannya sudah dilakukan atau belum? Nah, di masa pandemi ini kebanyakan anak-anak kata kerennya sekarang jadi mager. Apa itu mager? Malas gerak, Pak. Nah, ini maka dari itu sering disebut yang namanya mager. Kalau sudah mau ngapa-ngapain, aduh capek Pak, lesu, dan lain sebagainya. Nah, maka ada prinsip umum latihan fisik olahraga di masa pandemi untuk menyehatkan badan kita, yaitu dari frekuensi. Yang kedua adalah
Intensity, ya. Ini seberapa berat latihan, ya. Nah, ini ada kategori sedang, tinggi, ya. Untuk olahraga, ya, intensitasnya itu ada intensif lebih tinggi dan intensif lebih sedang. Nah, ada dua hal. Nah, yang ketiga adalah durasi latihan fisik. Nah, latihan fisik ini minimal berapa, Pak? Yaitu minimal 30 sampai 45 menit. Nah, tipe latihannya ada beberapa hal, yaitu latihan aerobik, latihan penguatan, dan fleksibilitas. Nah, itu untuk 3 tipe latihan yang harus kita lakukan. Makanya durasi latihan itu paling minimal 30 sampai 45 menit. Baik, kita lanjut. Nah, yang perlu kita pahami yaitu pertama, karena kita belum pernah melakukan olahraga, apalagi di masa pandemi seperti ini, jarang kita melakukan, apalagi hampir tidak pernah nih. Ya, maka yang perlu dihindari adalah yang namanya hindari intensitas tinggi. Nah, bisa kalian lihat di sini ada kurvanya, ya. Ada high, ada break, low, ya. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah yang bersifat low atau di sini kategorinya moderat, ya. Jangan langsung ke high, dari sedang langsung ke rendah kemudian langsung ke tinggi nih, ya. Direkomendasikan olahraga intensitasnya lebih kepada sedang, ya. Resiko terpapar infeksi juga rendah. Maka dari itu yang sedang-sedang saja, jangan langsung yang high. Nah, yang high ini tidak direkomendasikan oleh olahraga, ya. Nah, tidak kelihatan ya. Nah, untuk high itu tidak direkomendasikan olahraga untuk intensitas tinggi, risiko terpapar infeksi tinggi, ya. Nah, ini untuk kurvanya bisa dilihat, ya. Nah, intensitas sedang itu ada yang namanya saat latihan fisik, ya. Seseorang masih bisa berbicara walaupun terengah-engah. Kalau intensitas tinggi saat latihan fisik, seseorang kesulitan berbicara. Kenapa? Karena posturnya itu lebih berat. Ya, itu untuk kategori intensitas tinggi. Oke, ini ada yaitu periode open window. Nah, bisa dilihat ini periode open window. Nah, setelah melakukan latihan fisik intensitas tinggi akan terdapat periode atau open window sekitar 3 sampai 84 jam. Kondisi itu ketika sedang dalam imunitas rendah dan sangat rentan terserang penyakit. Latihan fisik yang dilakukan terlalu berat. Nah, maka dari itu untuk selama masa pandemi dikurangi yang namanya latihan terlalu berat. Makanya lebih kepada latihan fisik mandiri yang dibatasi dengan yang namanya time, waktu. Baik, kita langsung masuk dalam sistem latihan fisik yang intensitas sedang, ya. Makanya jangan sampai langsung melakukan yang bersifat high. Nah, latihan fisik intensitas sedang dapat meningkatkan fungsi imun. Nah, bisa dilihat, ya. Inilah struktur yang ada di dalam tubuh kita, fungsinya untuk imun, ya. Nah, ini untuk meningkatkan imun kita ada natural killer, number of protease, number of neutrophils, number of monocytes. Nah, ini ya ada semua di sini. Oke. Nah, kita masuk dalam bentuk latihan. Pak, latihannya apa aja, Pak, yang bisa kita lakukan selama di masa pandemi?
Nah, itu ada yang namanya latihan aerobik. Nah, ini batas latihan aerobik bagi non-atletik, non-atlet ya. Non-atlet itu maksudnya yang bukan atlet ya, yang bukan atlet. Jadi jangan salah diartikan. Yang maksudnya adalah non-atlet itu yang bukan atlet rentang 30 sampai 45 menit. Pada atlet, khusus atlet itu adalah 60 menit. Nah, latihan aerobik dapat dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Jika memungkinkan, dengan tetap mengutamakan prinsip jaga jarak, hindari keramaian, dan hindari sentuhan, serta tubuh dalam kondisi fit. Nah, misal jalan cepat keliling rumah atau naik turun tangga ya selama 10 sampai 15 menit, ini 2 sampai 3 kali sehari. Pagi, sore itu bisa kalian lakukan ya. Tapi jangan lupa sebelum melakukan itu yaitu lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Oke. Itu untuk latihan aerobik. Nah, bisa kalian melakukan dancing, lompat tali, senam aerobik. Nah, kalau senam aerobik, Pak, kita nggak bisa nih, Pak, nggak ada tuntunannya. Silahkan buka di YouTube kalian. Ya, kalian kan masing-masing sudah punya HP Android tuh. Bisa kalian ambil contoh di handphone kalian, buka untuk senam aerobik. Baik, kita masuk ke latihan kekuatan otot. Nah, untuk latihan kekuatan otot, nah bisa kalian melakukan gerakan seperti push up, ya, squat, jongkok berdiri, atau lunges, ya. Nah, ini kalian bisa lihat di posisi gambar, ya. Nah, ini latihan untuk penguatan yang sebagian besar terdiri dari campuran latihan aerobik, latihan beban tubuh dengan intensitas tinggi. Nah, ini kalian perlu ya hindari yang namanya latihan CrossFit yang seperti ini. Maka latihan push up saja, tidak perlu digabungkan dengan gerakan yang bersifat intensitas tinggi. Nah, ini bisa dilihat latihan penguatan untuk menggunakan beban tubuh gerakannya ya. Dari gerakan 1, 2 ya. Nih. Bisa dilihat di gambar. Silakan videonya dibuka jadi bisa kelihatan gambarnya. Ya. Sri Zahwa Mulyana, silahkan dibuka. Yang belum mengaktifkan videonya, silahkan diaktifkan. Ya, agar bisa dapat melihat posisi latihan penguatan untuk menggunakan beban tubuh. Ini ada posisi seperti jumping jack, kaki pertama dirapatkan, tangan di bawah, kemudian dibuka. Ya, dibuka. Nah, ini bisa kalian lakukan. Ya. Yang kedua bisa bersandar di dinding tapi kaki ditekuk, kemudian kedua tangan dilipat. Ya. Seperti posisi jongkok ya. Ini duduk seperti posisi duduk tetapi badan disandarkan di tembok. Nah, ini yang ketiga ini adalah posisi push up. Nah, silahkan push up itu nggak usah terlalu banyak, yang penting gerakannya benar. Biasanya kalau push up itu hanya kadang badannya yang turun, tangannya tetap ya. Maka tidak perlu terlalu banyak, tapi yang penting adalah gerakannya benar. Nah, karena di situ sudah ada intensitas latihan, ya di situ kalian bisa menyesuaikan dengan waktu. Ya. Nah, yang keempat, gambar ini posisi sit up. Ya, posisinya hampir seperti dengan posisi hampir dengan sit up, sama seperti sit up. Ya, posisi tangan di atas, kemudian badan sedikit diangkat. Ini hampir sama dengan posisi sit up. Nah, ini untuk menguatkan otot perut, menjaga postur tubuh fungsinya. Ya. Nah, naik turun tangga nih.
Nah, ini naik turun tangga, atau misalnya punya kursi yang udah dipakai, jangan pakai sepatu baru naik di kursi rumahnya. Nanti dimarahin sama ibunya, ngotorin. Ya, nah ini bisa lihat di gambar posisi naik turun tangga atau kursi. Ya, biasanya kalau ada tangga pakai kursi. Biasanya kalau enggak dia di depan rumah kan ada tangga pasti. Biar kecil. Kalau enggak tumpuk batu baru di melakukan gerakan naik turun tangga. Yang penting ada untuk salah satu kaki bisa naik posisinya, ya. Nah, seperti ini. Nah, gerakan ke-6, nah, bisa dilihat nih, gerakan ke-6. Posisi berdiri, kemudian kaki ditekuk, tangan lurus ke depan. Nah, ini untuk melatih otot paha, ya, untuk dari betis, paha. Ini fungsinya untuk menjaga postur tubuh dan menaikkan imun juga. Yang ketujuh, nah makanya dimulai dari push up untuk melatih otot bahu, ya, otot perut, terutama yang banyak lemaknya nih, yang kerjanya makan tidur, kalau ada tugas baru, ya. Nah ini bisa digerakkan di rumah. Nah, ada beberapa gerakan bisa diikutin, gerakan lari di tempat, ya. Nah yang terakhir itu adalah peregangan. Nah, setelah kita melakukan gerakan-gerakan tersebut, maka lakukanlah peregangan. Nah, hindari duduk sepanjang hari, terutama kalian nih yang sering jum dari pagi sampai jam 11, kadang sampai jam 12 ngejum itu. Maka hindari duduk sepanjang hari, lakukan peregangan setiap 2 jam sekali. Makanya waktu istirahat, lakukanlah peregangan. Ya, peregangan statis dapat dilakukan dengan menahannya selama 10 sampai 15 detik. Sudah pernah ini dilakukan selama di SD, gerakan ini? Belum pernah? Sudah pernah? Berarti sudah ada ya. Maka bisa kalian lakukan di rumah ini. Ini gerakan ini nggak perlu bantuan orang, kita sendiri bisa. Cuma memang bagi yang belum pernah melakukan, pada saat melakukan ini rasanya lumayan. Apalagi di belakang lutut ini pasti ketarik nih, saraf-sarafnya nih. Ya. Nah, yang kedua, kalau kurang imun, ya. Nah, kalau kurang imun, maka kekurangan minum dapat meningkatkan risiko. Pastikan asupan cairan tercukupi sebelum, saat, dan sesudah latihan fisik. Nah, ya, tidak menggunakan pakaian tebal untuk memicu keringat berlebih. Makanya pada saat latihan olahraga, maka tidak menggunakan pakaian tebal untuk memicu keringat terlebih. Nih, bisa kalian lihat ya, untuk mengukur rumusnya di sini ada, ya. Kita lanjut. Nah, merokok. Ada yang ngerokok enggak, Anam? Ada yang pernah mencoba merokok enggak nih? Pak, nyoba-nyoba aja, Pak. Biasa, Pak, temen ngajak nih. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak yang masuk di SMP tidak ada yang ngerokok. Ataupun coba-coba, ya. Bahaya kalau coba-coba, nanti ketagihan. Ya ada, Pak. Alhamdulillah nggak ada. Ya, intinya jangan merokok, ya. Karena merokok sudah jelas, kalau kalian lihat bungkus rokok, merokok itu dapat menyebabkan penyakit jantung. Macam-macam itu, paru-paru, penyakit paru-paru tuh. Baru bisa tenggorokan, tuh ada sampai yang bolong. Dan merokok sebenarnya juga dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh dalam melawan virus. Nah, makanya untuk yang laki-laki, jangan coba-coba untuk merokok. Pak, saya pakai paping. Sama, ya.
ada yang puffing yang asapnya banyak itu, ya itu juga dihindari. Ya, kalau bisa jangan ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu Bapak tanya apa aja untuk gerakan olahraga yang dapat dilakukan. Latihan peningkatan untuk penguatan menggunakan beban tubuh apa aja tadi gerakannya. Push up, sit up, Push up, sit up, apalagi? Jumping jack. Ya, jumping jack, enggak, naik turun tangga. Nah, berarti kalian sudah mulai paham ya untuk gerakan latihan penguatan untuk menggunakan beban tubuh. Nah, ini olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, nah, ini bisa dilakukan. Pak, saya kan perempuan, masa disuruh push up? Iya, push up juga untuk membantu yang namanya kekuatan otot tangan. Memang push up cowok itu berbeda dengan push up perempuan. Yang pemula biasanya kakinya itu disatukan, kemudian lututnya menyentuh dengan lantai. Tetapi kalau dia sudah atlet, itu tidak ada lagi yang lututnya menyentuh lantai. Semuanya sama, posisi laki-laki atau perempuan, push up-nya sama, diangkat. Bisa dilihat di contoh gerakan yang 3A dan 3B. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini sudah Bapak jelaskan ya pesan Bapak. manum ada kalau obat susahnya dapatnya. Silahkan di-mute dulu ya. Obat minyak itu sini. Ya, Ambil aja minta sini. Yang belum di-mute dulu. Karena daun sirip yang digituin. Ayo anunya. Ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, itu tadi ada beberapa latihan termasuk latihan aerobik ya. Batas latihannya itu 30 sampai 45 menit. Nah, maksimal dilakukan 2 sampai 3 hari 2 sampai 3 kali sehari. Dalam seminggu 2 sampai 3 kali seminggu. Nah, kalau untuk mau bugar lagi usahakan pagi dan sore. Nah, itu biar tetap terjaga imun kita. Tetapi jangan melakukan kegiatan yang terlalu berat. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Baik, Enggak ada, Pak. siap. Mantap kalau begitu. Mudah-mudahan sudah paham dan mengerti semua. Untuk tugasnya nggak ada. Jadi silahkan kalian bisa melakukan kegiatan olahraga ringan di rumah kalian tanpa harus berkerumun ya. Seperti tadi, hindari yang berkerumun, jaga jarak. Nah, bisa kalian di lingkungan rumah kalian di pagi misalnya sebelum mulai pembelajaran bisa melakukan olahraga kecil, setelah itu sore, nah itu kalian bisa lakukan. Pesan Bapak, satu, tetap jaga kesehatan. Yang kedua, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan apabila malas, harus dilawan. Apalagi yang namanya tadi mager. Apa tadi mager? Malas gerak. Nah, malas gerak. Nah, sekarang kan disingkat jadi, Pak, mager. Disuruh mamanya, nak, belikan mama gula dulu di depan sana. Ima lagi malas gerak. Nah, biasanya kalau misalnya disuruh orang tuanya, misalnya dari rumahnya sampai ke depan gang, itu harus pakai motor. Nah, ini maka
aktivitas-aktivitas ringan tetap dilaksanakan, ya, tetap menjaga kesehatan, ya. Biasanya tuh kadang kalau sudah biasa naik motor kemana-mana nggak mau, kalau nggak pakai motor tuh rasanya capek, padahal kita itu harus juga melakukan yang namanya kegiatan aktivitas, misalnya jalan tadi, ya, yang sederhana saja. Baik, itu aja dari Bapak. Sekian, terima kasih. Karena tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil santai nih. Kalau ada yang mau curhat, ada yang mau cerita, silahkan. Misalnya, Pak, kenapa nih saya lagi malas nih untuk belajar, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada yang mau curhat? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke. Nggak ada, Pak. Siap. Oke lah kalau gitu. Ada, Pak.